Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sharing tentang perjuangan aku gimana buat ngedapetin garis 2 dari yang awalnya aku tuh punya riwayat head nggak teratur dan berantakan parah. Sorry banget kalau aku nggak bisa nunjukin muka aku karena aku punya bayi dan sulit buat ngambil waktu untuk filming, harus dandan dulu dan macem-macem. Jadi aku nggak nunjukin wajah, tapi aku bakalan tulis-tulisin gitu. Buat kalian yang masih berjuang dapetin garis 2, tonton sampai habis ya. Siapa tahu ada yang bisa diambil manfaatnya dari video kali ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Kalau udah, yuk langsung kita ke ceritanya. Aku mulai dari kisah bagaimana berantakannya head aku ya. Jadi aku tuh dapat menstruasi pertama umur 13 tahun kelas 8 SMP. Umur segitu masih sangat wajar dan gak mengindikasikan adanya gangguan reproduksi. Awalnya menstruasi itu masih rutin setiap bulan dengan volume darah yang cukup, ya bisa dibilang banyak. Setelah masuk SMA, siklus menstruasiku mulai agak nggak teratur. Menstruasi itu bisa datang sekitar 2-3 bulan sekali. Nah itu berlanjut sampai aku kuliah. Bahkan di masa kuliah itu siklus makin berantakan. Menstruasi bisa datang hanya 2-3 kali dalam 1 tahun. Bahkan tuh pernah setahun full nggak head sama sekali. Sampai aku tuh kangen banget rasanya pakai pembalut. Saking lamanya nggak pernah pakai pembalut. Saat itu kondisinya aku belum menikah ya. Nah sekarang lanjut ke usaha-usaha yang aku lakuin setelah aku menikah. Yang pertama yaitu tentu aja langsung ke dokter kandungan. Setelah menikah barulah aku tuh memutuskan untuk harus segera memeriksakan diri ke dokter. Apapun vonis dokter harus dihadapi. Siap aja nanti apapun kata dokter. Semakin takut, semakin gak tahu kan akar masalahnya apa, dan bakalan semakin bahaya juga. Aku nikah bulan Maret 2018 dan ke dokter kandungan pada bulan Juli 2018. Ternyata hasil pemeriksaan dokter itu gak semengerikan yang aku bayangkan. Dokter melakukan tindakan dua USG sekaligus, yaitu USG perut dan juga USG transvaginal. USG transvaginal ini yaitu dilakukan melalui alat yang dimasukkan ke jalan lahir, dan biasanya USG ini dilakukan untuk yang sudah menikah. USG perut aja tuh kurang bisa menunjukkan hasil yang bagus, jadi dilakukan USG transvaginal untuk melihat kondisi rahim dan ovarium. Kata dokter, rahimku nggak bermasalah dan nggak ada kista atau semacamnya. Hanya saja dokter bilang kalau sel telurku ukurannya kecil-kecil dan dituliskan A minor di buku periksa. Dokter nggak ngejelasin apa itu A minor dan dia hanya menjelaskan kalau penyebab menstruasi nggak teratur tuh bisa karena masalah hormon. Dokter juga bilang akan memberikan terapi bertahap untuk tahu apa sih sebenarnya penyebab head aku yang nggak teratur itu. Nah dari dokter itu aku sempat cerita ke temanku yang ada masalah hampir sama kayak aku. Dari kata A minor itu temanku menyebutkan istilah PCOS. Aku nggak tahu sama sekali apa itu PCOS. Nah setelah cari informasi dari Google, ternyata PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome ini merupakan gangguan reproduksi pada wanita yang disebabkan oleh gangguan hormon. Gejala penderita PCOS ini mirip sekali dengan apa yang aku alami, yaitu yang pertama, gangguan head tidak teratur. Yang kedua, hiperandrogenisme atau suatu kondisi di mana perempuan kelebihan hormon androgen atau hormon laki-laki yang ditandai dengan adanya rambut di tempat-tempat yang tidak biasa, misalnya di dagu, di perut bawah, dan lain-lain. Juga muncul jerawat yang berlebih. Dan tanda yang ketiga yaitu obesitas. Tapi nggak semua penderita PCOS mengalami obesitas loh. Yang keempat, acanthosis nigricans, yaitu perubahan warna kulit menjadi lebih gelap di daerah lipatan, misalnya di tengkuk, terus lipatan ketiak, selangkangan, dan lipatan di bawah payudara. Beberapa gejala itu memang ada di aku, tapi nggak semua. Dan perempuan bisa dikatakan PCOS kalau menstruasinya tuh nggak teratur
sel telur banyak dan berukuran kecil-kecil, dan juga didukung dengan adanya pemeriksaan dokter atau sudah cek laboratorium. Aku nggak bilang ya kalau aku mengalami PCOS, karena dokter pun nggak pernah menyebutkan kalau aku PCOS. Aku cuma ngira-ngira sendiri berdasarkan ciri-ciri, dan itu nggak bisa dijadikan sebuah kepastian. Dari situ aku jadi banyak cari tahu tentang PCOS, dimulai dari gejala, resiko, penanganan, dan usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan kehamilan yang sehat. Oh ya, saat itu dokter ngasih resep obat namanya Protira sebanyak 10 tablet untuk 5 hari. Kalau nggak salah ini tuh obat KB. Selang beberapa hari setelah obat habis, datanglah si darah mens. Harusnya kembali periksa ke dokter lagi, tapi aku tuh males antri lama. Ya udah nggak periksa akhirnya. Memang ya kayak kurang niat banget aku tuh. Setelah itu aku nggak ke dokter lagi sampai bulan Desember 2018. Tanpa obat, tanpa terapi apapun, dan mens belum datang juga. Bulan Januari 2019, aku ke dokter kandungan lagi, tapi ini dokter yang berbeda. Di sini dokter nggak bilang apapun dan malah memvonis susah hamil. Aku kesel dong ya. Kenapa nggak dikasih motivasi dan tips atau usaha-usaha apa tuh yang bisa dilakukan? Tapi malah langsung dibilang bakalan susah hamil. Di dokter ini aku juga dikasih resep yang sama kayak dokter sebelumnya, yaitu Protira, tapi dengan dosis yang lebih sedikit, yaitu sehari cuma 1 kali aja. Hasilnya mens sedikit lebih lama datangnya dan gak sebanyak mens sebelumnya. Karena niatanku untuk hamil tuh udah lebih kuat pada saat itu, jadi bulan selanjutnya saat mens datang, aku periksa lagi ke dokter itu. Di situ aku kesel banget. Dokter sama sekali nggak periksa USG atau apapun dan cuma bilang kalau aku datangnya tuh telat. Ya gimana dong? Aku mens pertama hari Kamis, itu pun cuma flek aja. Aku nunggu sampai darah-darah, tapi ternyata tetap nggak keluar banyak. Dan kebetulan hari Sabtu dan Minggu dokternya kan tutup ya. Terpaksa aku datang hari Senin, tapi ternyata nggak diperiksa sama sekali dan nggak diberikan vitamin ataupun resep obat sama sekali. Di situ rasanya kayak buang-buang waktu dan uang banget nggak sih? Nunggu antrian lama, bayar yang nggak murah. Oke, mungkin aku memang salah nggak langsung periksa saat ada flek, tapi setidaknya dokter kan bisa memberikan konsultasi atau apalah itu yang setidaknya tuh nggak bikin aku ngerasa rugi untuk udah antri lama dan bayar mahal. Habis itu aku nggak ke dokter sama sekali dan lebih memilih fokus untuk memperbaiki hidup dan kondisi tubuh dulu. Nggak lupa dong tetap pasrah dan berdoa. Karena aku pikir kalau ke dokter dan terus-terusan diresepkan obat akan berdampak nggak baik juga untuk tubuh aku. Akhirnya aku melanjutkan usaha ke nomor 2, yaitu mengubah pola makan. Setelah 3 kali ke dokter kandungan dan diberikan beberapa resep obat, aku merasa kurang puas. Akhirnya aku coba nih pelan-pelan untuk merubah pola makan aku. Awalnya porsi makananku memang kurang memenuhi aturan 4 sehat 5 sempurna. Aku tuh anaknya lebih suka makan nasi dan lauk aja kering-kering gitu tanpa memperhatikan asupan sayur. Nah, setelah bertekad untuk merubah pola makan ini, aku tuh sangat berusaha keras untuk bisa makan sehat setiap hari. Yang dirubah tentu saja isi piring. Kalau biasanya makan nasi putih dengan lauk ayam, kali ini harus menyediakan serat berupa sayur dalam piringku. Nasi putih sebagai sumber karbohidrat pun juga aku rubah jadi nasi merah, kadang kentang, kadang ubi secara bergantian. Kebetulan nasi putih di tubuh aku cepet banget bikin gemuk. Selama nasi putih aku ganti dengan nasi merah, banyak banget loh perubahan yang aku rasain. Misalnya nih, kenyangnya lebih lama, perut nggak terasa begah, dan tentunya nggak bikin perut cepet buncit. Bagian tubuhku yang paling cepet besar tuh memang bagian perut dan susah banget buat dikecilin. Bukan sama sekali nggak boleh makan nasi putih ya, boleh kok asalkan porsinya diatur. Jangan makan dengan porsi kuli. Lebih baik perbanyak sayur dan protein. Apa kenyang? Coba aja deh makannya banyak sayur dan protein. Kenyang loh, dan rasanya tuh lebih nyaman di perut. Nggak hanya merubah sumber karbohidrat, aku sedikit demi sedikit juga mengurangi makanan berlemak, makanan yang digoreng, mengurangi gula, mengurangi MSG, dan juga mengurangi makanan siap saji.
Kalau tumis-tumis sih aku masih pakai minyak sedikit. Aku menerapkan pengasihat ini selama lebih dari 6 bulan hingga akhirnya aku berhasil hamil. 6 bulan itu nggak melulu makan yang itu-itu aja. Ada kalanya aku ingin sekali makan bebas. Ya udah, kalau pengen makan apa, makan aja. Asalkan nggak terlalu berlebihan dan nggak sering ya. Sehari 2 hari cheating cukuplah dan balik lagi. Ingat tujuan, jadi semangat lagi deh. Karena kalau dipaksakan untuk sehat terus, ujung-ujungnya akan bosen, tersiksa, dan putuslah di tengah jalan. Itu prinsipku ya. Kalau kamu memang mengalami obesitas yang berlebihan dan ingin menurunkan berat badan, sebaiknya ikuti cara yang benar. Yang terpenting, jangan jadikan sebagai beban, tapi lakuin dengan senang hati. Ingat, kalau makan sehat bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi kalau bisa dijadikan sebagai pola hidup seterusnya. Nggak pernah ada ruginya kok hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat itu. Selain pola makannya dirubah, untuk menaikkan metabolisme tubuh, aku berolahraga. Nah, cara yang ketiga ini yaitu olahraga. Aku tuh tipe orang yang paling gak suka dengan yang namanya olahraga. Dari dulu, dari sekolah, dan pokoknya dari dulu. Tapi karena ada tekad yang kuat untuk bisa hamil, akhirnya aku paksakan olahraga setiap hari. Awalnya tuh memang berat, tapi semakin lama, semakin nemu kenikmatannya olahraga. Kalau gak dipaksa, kapan akan mau berolahraga coba? Olahraganya apa sih? Aku cuman mengikuti video olahraga di YouTube, mulai dari aerobik, zumba, yoga, sampai HIIT. Selama berbulan-bulan itu, coba terus berbagai macam latihan supaya dapat latihan mana yang cocok untuk badan aku. Sampai akhirnya aku merasa ada hasil ketika olahraga yang melatih otot seperti HIIT untuk menghilangkan lemak dan melatih otot perut, melatih otot paha, kaki, sampai tangan. Karena dari olahraga seperti ini, lingkar tubuhku mengecil dan baju-baju yang awalnya sesak tuh jadi enak lagi dipakai. Oh ya, aku olahraga ini minimal 20 menit sehari, belum termasuk istirahat ya. Jadi kalau termasuk istirahat tuh bisa sampai 45 menitan gitu. Serius, olahraga bener-bener terasa banget manfaatnya. Tubuh aku tuh terasa lebih bugar, nggak gampang ngantuk, lebih semangat dan nggak sering sakit otot. Bonusnya adalah tentu saja lingkar tubuh mengecil. Patokanku bukan hanya timbangan yang geser ke kiri, tapi lingkar tubuh yang mengecil. Jangan banyak alasan kalau mau olahraga. Buktinya aku aja bisa loh olahraga di rumah hanya dengan bermodalkan paket data internet untuk nonton video di YouTube dan bisa olahraga tanpa alat apapun. Tentu saja usaha atau ikhtiar yang aku lakuin tidak hanya itu aja. Ada beberapa lagi usaha yang lain seperti minum vitamin, jamu, obat, doa-doa khusus yang aku terapkan. Untuk usaha yang lain ini akan aku bahas di video terpisah ya. Di sini sepertinya terlalu panjang kalau aku bahas semuanya. Dengan usahaku itu tadi, alhamdulillah akhirnya Allah merestuiku untuk merasakan hamil. Sekarang anakku udah umur 10 bulan. Dia sehat sekali, aktif, BP-nya normal dan semakin pinter. Buat kalian yang sedang menantikan garis 2, tetap berusaha dan jangan patah semangat. Tetaplah ikhtiar dan yakinlah atas kuasa Allah. Allah pasti akan memberikan di saat yang tepat. Sekian video sharing aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Makasih udah nonton sampai habis. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.